Oke, baik. Ada pertanyaan dulu sampai poin ini yang terkait tadi tentang gaya gravitasi. Saya boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Ini tentang, saya pengen tahu aja sih. Hmm. Di setiap perhitungan fisika yang ada, itu selalu kita kadang melihat konstanta-konstanta gitu. Hmm. Apa jadinya perhitungan fisika tanpa konstanta, Pak? Bagaimana? Apa jadinya perhitungan-perhitungan fisika tersebut tanpa konstanta? Contohnya Tanpa kayak, ya. Sebentar. Maksudnya apakah bisa soal fisika tanpa angka gitu maksudnya? Nggak, contohnya kayak misalkan kita nyari gaya gravitasi itu ada konstanta gravitasinya gitu. Gitu. Kalau misalkan tanpa konstanta, emang gimana, Pak? Gitu. Oh, gini, itu juga ada ceritanya. Ada ceritanya, ini sepanjang yang saya tahu ya. Ini sambil saya buka juga share screen. Jadi yang dulu Newton dapatkan, ya kalau lihat dari bukunya Principia Mathematica Newton itu, yang mengemukakan apa itu namanya, yang mengemukakan gravitasi maupun aksi reaksi dan lain sebagainya. Jadi hukum gerak Newton itu merupakan rangkaian dengan gaya gravitasi Newton sebetulnya ceritanya. Dan dulu kalau dari pengamatannya Newton itu, dia kan ini, ya, ingat nggak bahwa ada apa cerita yang cerita yang cukup famous tapi sekarang dianggap sebagai fiksi, di mana Newton lagi istirahat di bawah pohon apel di Cambridge dan dia kejatuhan, terus dia dapat ilham gaya gravitasi, tahu kan cerita itu? Nah, jadi tapi secara garis besarnya itu sebetulnya yang Newton lihat atau yang dia formulasikan di abad ke-17 itu sebetulnya tidak langsung persamaan ini. Ya, tidak langsung persamaan ini. Jadi pada saat dia menemukan fenomenologinya, ya, fenomenologi antara gaya tarik bumi dengan benda, yang dia simpulkan itu di buku Principia itu adalah ada sebuah, jadi di bukunya dia itu justru disebutnya bukan gaya tapi sebuah perubahan momentum, ya, ada sebuah perubahan momentum, ya, ada sebuah perubahan momentum yang terjadi akibat adanya interaksi sebuah benda satu dan benda dua, di mana perubahan momentum ini ditentukan oleh jaraknya. Gitu. Jaraknya diketahui seperti ini. Nah, dulu yang Newton ini kan tuh seperti ini, ya. Yang Newton sebut di buku aslinya itu seperti ini. Jadi perubahan momentumnya terhadap waktu, sehingga nanti perubahan momentum terhadap waktu itu tidak lain tidak bukan merupakan gaya. Nah, sehingga gaya ini sebanding dengan interaksi atau perkalian massa 1 dengan massa 2 dibagi R kuadrat. Nah, persoalannya adalah ketika kita akan mengkuantifikasi nilai gaya maupun ketika kita mau mengkalkulasi secara tepat gitu. Ketika kita mau mengkalkulasi secara tepat seperti ini, ya, itu nanti dilakukan yang namanya analisis, ya, dilakukan analisis secara grafis juga sebetulnya. Ini dilakukan secara grafis gitu ya. Misalnya antara F dengan M misalnya, ya. F dengan M1 atau apa. Itu kan nanti diplot dia, ya, atau nanti dicirikan dia dalam grafik gitu ya. Dicarikan dari grafik tersebut, dia plot seperti ini. Sehingga dari sini, ya, muncul suatu keteraturan, ya. Suatu keteraturan yang bisa dicirikan dalam satu garis lurus.
ya, dicirikan dalam suatu garis lurus. Misalnya garis lurusnya adalah seperti ini. Nah, ketika dicari berapa gradiennya dari sini, ya, berapa gradien dari kemiring, berapa gradien dari garis lurus ini, ternyata didapatkan nilainya itu adalah sama dengan G, gitu. Nilainya ini ternyata gradiennya ini, ya. Jadi kalau misalnya saya punya persamaan F sama dengan K dikalikan M1 ditambah F1 gitu ya. Nah, ini kan F1-nya di sini. Kemiringannya ini kan K. Nah, gradien K itu ternyata nanti nilainya itu adalah sama dengan, ya ini, nilainya itu ternyata sama dengan berapa G? 6,67 kali 10 pangkat min 7. Ya, didapatkan gradien K ini nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 itu. Ya, min 11 meter kubik kilogram per second ini, ya. Jadi dari situ munculnya konstanta ini tuh. Ya, jadi si konstanta ini sebetulnya muncul dari sini pada saat, jadi Newton mengemukakan teori, Newton mengemukakan bahwa ada nih kesebandingan antara F dengan interaksi dua buah benda yang dibagi terhadap jarak kedua benda tersebut. Tapi ketika akan dikuantifikasi, ya, karena yang namanya apa ya, sains itu kan selain kita mengajukan hipotesis atau teori, maka selain kita juga mengajukan hipotesis dulu. Jadi bukan Einstein, Newton itu mengemukakan hipotesis ini dulu, bahwa gaya tarik menarik suatu benda dipengaruhi oleh M1 M2 dibagi jaraknya. Nah, kemudian kan diuji gitu loh. Sains itu kan makanya harus diuji, kalau enggak kan dia berarti hanya hipotesis saja. Jadi hipotesis ini diuji melalui sebuah melalui sebuah percobaan, makanya Anda juga punya praktikum fisika dasar. Dan di percobaan ini didapatkan bahwa ketika F dan M1 diplot dalam suatu grafik, didapatkan seperti ini, ya, didapatkan plot seperti ini, sehingga gradien yang gradien yang didapatkan dari percobaan tersebut ternyata nilainya adalah 67 kali 10 pangkat min 11. Nah, makanya gradien ini nanti ditulis sebagai tetapan universal gravitasi, karena percobaan tidak dilakukan sekali dan tidak dilakukan hanya di satu tempat, dilakukan juga di berbagai tempat. Seperti halnya pada saat dulu, ya, di Prodi Fisika ITB waktu zaman Belanda, waktu dulu namanya Technische Hogeschool Bandung, TH Bandung, itu pernah dipakai sama fisikawan seluruh dunia sebagai salah satu tempat untuk mengamati gerhana matahari tahun 1920-an kalau nggak salah. Jadi beberapa tahun setelah pandemi flu Spanyol itu berakhir, ada ini fenomena gerhana matahari yang dilakukan secara global. Kenapa? Karena pada saat itu Einstein tahun 19 sekian itu mengemukakan teori relativitas khususnya. Ya, jadi untuk memverifikasi bahwa hipotesis atau teori yang dikemukakan Einstein itu tepat, maka harus dilakukan pengamatan. Pengamatannya itu menggunakan pengamatan yang dilakukan mengamati gerhana matahari yang terjadi di beberapa tempat di dunia itu, apakah tepat kejadiannya, periodisasi waktunya dari waktu ke waktu, prosesnya yang terjadi itu bagaimana. Karena kalau misalnya Einstein itu betul, maka si waktu terjadinya si gerhana itu, periodisasinya itu memang ada koreksi dan lain sebagainya gitu, dan ternyata tepat. Bahwa dari hasil pengamatan tersebut bahwa teori relativitas umumnya Einstein itu berhasil mengkoreksi kejadian gerhana dalam orde detik gitu loh. Ya, dalam orde detik atau milidetik, itu yang saya
yang saya pahami. Nah, oleh karena itu untuk persamaan gravitasi ini pun G itu asalnya itu dari sini, dari verifikasi yang dilakukan oleh orang-orang setelah Newton untuk mencek kebenaran dari hipotesis ini gitu, dan ternyata betul ya. Ternyata betul bahwa untuk supaya saya bisa mendapatkan nilai kuantifikasi yang baik antara gaya yang dihasilkan dari interaksi dua buah benda, maka saya harus punya satu konstanta. Makanya dalam persoalan fisik itu sebetulnya tanpa konstanta nggak masalah. Tanpa konstanta, persoalan fisik itu sebetulnya bisa dijelaskan secara bahasa. Tapi kembali lagi ketika kita menggunakan tools matematik sebagai bahasa untuk menjelaskan fenomena fisik yang kita amati, maka pendekatannya kan harus kuantitatif gitu loh. Makanya ketepatan menjadi penting. Oleh karena itu si konstanta itu dimasukkan di situ. Makanya kita jumpai banyak konstanta di fisika itu dari situ sebetulnya, bahwa harus ada pengamatan gitu ya, harus ada pengamatan yang terkuantifikasi gitu, yang harus terhitung gitu, yang harus terhitung, ada nilainya dan sebagainya. Karena nanti Anda juga kalau misalnya membangun boiler, membangun misalnya mesin pabrik, atau misalnya nanti mengestimasi kinerja perusahaan dan lain sebagainya, kan harus kuantitatif, ya kan? Anda sebagai engineer kimia, engineer fisika, dan juga engineer industri kan nanti mainannya kuantitatif. Makanya urusan yang terkait dengan fisika pun nanti walaupun fenomenologinya bisa dijelaskan secara bahasa maupun persamaan matematika secara sederhana, tapi ketika kita mulai melakukan pendekatan secara tepat, penghitungan secara tepat, maka perlu ada itu konstanta-konstanta yang dimasukkan di situ. Makanya dari situ. Seperti halnya di elektrostatik, fenomena kelistrikan itu kan udah dari zaman Yunani kuno, tapi baru dikuantifikasikan pada abad 17 gitu ya. Kemudian si konstanta Coulombnya itu sendiri kan baru kemudian setelah percobaannya siapa ya, lupa saya. Setelah percobaannya Cavendish gitu kalau nggak salah, atau percobaannya siapa saya lupa. Tapi ya itu, bahwa muncul konstanta fisik yang seperti itu maupun konstanta universal gravitasi seperti ini dari hasil percobaan ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada, karena yang pertama kali muncul tuh ya ini dulu, bahwa gaya atau perubahan momentum itu terjadi akibat ini ada interaksi dua buah benda, di mana interaksinya ini besarnya bergantung kepada jarak di antara keduanya. Semakin jauh M1 dan M2, maka si F itu akan semakin kecil. Kalau misalnya jarak antara M1 dan M2 ini cukup kecil ya, jadi cukup dekat, maka gaya tarik menarik keduanya itu juga menjadi besar. Tapi seberapa besar itu kita kan harus mengkuantifikasi, kita harus ngitung. Makanya muncul ini konstanta gravitasi. Makanya hampir di semua fenomena fisik kita punya besaran, ya, kita punya konstanta. Kalau untuk persoalan mekanika umumnya G kecil ataupun G besar. Nah, berhubungan dengan G kecil, ya, G kecil ini sebetulnya ya tidak lain tidak bukan merupakan ini kan penyederhanaan. G kecil yang nanti akan kita gunakan untuk gaya berat, ya, karena ini gaya gravitasi ya. Kalau gaya gravitasi itu kan artinya gaya tarik menarik antara dua buah objek yang memiliki massa. Sedangkan kalau gaya berat itu adalah gaya tarik bumi yang dialami oleh sebuah benda di permukaan bumi. Nah, ini berasal dari sini kan. G-nya itu sendiri, nilai G kecil yang sama dengan 10 meter per detik kuadrat atau 9,8 meter per detik kuadrat itu, ini adalah hasil aproksimasi dari G besar, ya, dari sama dengan G besar, ya, konstanta universal gravitasi dikalikan dengan massa bumi, ya, dikalikan dengan massa bumi dibagi dengan jari-jari rata-rata bumi dikuadratin. Makanya kita dapatkan G ini, gitu loh. Nah, sebetulnya gaya berat yang kita tinjau itu sebetulnya ya ini juga, gaya gravitasi juga, cuman karena kita anggap bahwa objek yang kita teliti itu berada di permukaan bumi, dan walaupun percobaannya itu kadang dilakukan di mana, di ketinggian
sama dengan permukaan air laut ataupun jadi gini, walaupun kita melakukan percobaannya misalnya di Bandung yang ketinggiannya itu di 700 meter di atas permukaan laut maupun di Jakarta yang mungkin hanya 3 sampai 5 meter di atas permukaan laut ataupun misalnya di melakukan percobaan fisika misalnya di Mount Everest yang ketinggiannya itu 3.000 meter di atas permukaan laut ataupun di Palung Mariana yang ketinggiannya yang kedalamannya itu adalah 3.000 meter di bawah permukaan laut, tapi walaupun dia ordenya ribuan tidak sebanding dengan jari-jari bumi yang 6.000 kilometer. Nah, oleh karena itu si G besar, M besar, dan R besar itu disederhanakan menjadi sebuah konstanta rata-rata yang disebut sebagai konstanta percepatan gravitasi gitu. Karena kalau misalnya kita lakukan analisis satuan, nanti akan kita dapatkan bahwa hasil perkalian G besar dengan M besarnya kan ini satuannya ini kan kilogram. Sedangkan kalau yang R ini kan jadinya dia M kuadrat gitu ya. Sedangkan yang tadi ini adalah M kuadrat per kilogram detik gitu ya. Nah, maka dari hasil ini ya mana sih? Oh ini, kilogram detik kuadrat. Nah, makanya dari hasil perumusan ini nanti akan kita dapatkan G kecil ya atau konstanta gravitasi adalah sama dengan G besar dikalikan M besar dibagi R kuadrat. Dari situ ininya, karena kita ingin mengkuantifikasi sebetulnya, ingin mengkuantifikasi observasi yang kita lakukan. Dan nanti juga sebagai engineer, ketika Anda nanti merancang atau memprediksi ataupun nanti misalnya mengestimasi suatu fenomena tertentu ya atau objek tertentu, kan harus kuantitatif gitu. Persoalannya sih itu. Kalau kita nggak perlu kuantitatif, nggak masalah gitu. Jadi seperti kita menerangkan misalnya fenomena fisika kesastrawan atau keseniman gitu loh. Fenomenanya itu cukup disampaikan melalui kata-kata gitu loh. Tapi ketika kita ingin membuat sesuatu secara spesifik ya, maka harus kuantitatif, makanya muncullah konstanta-konstanta. Nah, berhubung juga dengan ini tadi disinggung tadi soal G ya, saya tuntaskan aja. Karena kita ada di permukaan bumi dan di jari-jari bumi dari pusat bumi ke permukaan ini sangat besar, 6.000 km dibandingkan berapa? 3.000 meter ya, 3.000 meter minus 3.000 meter dari permukaan laut, maka disederhanakanlah dia menjadi persamaan gaya berat yaitu F sama dengan mg. Di mana M ini adalah massa yang ada di bumi, yang ada di permukaan bumi, apapun itu dikalikan dengan konstanta gravitasi yang nilainya 9,8 meter per detik kuadrat atau kita bulatkan menjadi 10 meter per detik kuadrat. Seperti itu. Makanya kita punya, seperti mudah-mudahan menjawab ya. Tadi pertanyaannya kenapa di fisika banyak konstanta? Karena persoalan fisika tidak bisa hanya melihat fenomenologinya saja, harus terhitung karena harus diuji, harus dieksperimenkan, harus diuji cobakan untuk memverifikasi itu, untuk memverifikasi hipotesis sehingga dari hipotesis dan uji tersebut muncullah teori gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, ini ada ada soal yang terkait dengan gaya berat ya. What is the force of gravity exerted by the earth on the typical physics student? On the typical physics student ini dianggap bahwa student mass 55 kg, kemudian berapa sih gaya beratnya atau gaya gravitasi yang dialami oleh mahasiswa ini akibat bumi gitu ya. Atau sebetulnya secara lugasnya berapa sih gaya beratnya gitu. Atau berapa sih beratnya. Jadi beda ya. Antara berat dengan massa beda ya kalau di fisik, kalau di persoalan fisis maupun nanti di engineering yang akan kita ukur itu massanya bukan berat ya. Karena kalau berat itu artinya identik dengan gaya berat. Sedangkan kalau massa yaitu
yang kita kenal sehari-hari sebagai berat, beras misalnya 1 kilo, apalagi berat badan 100 kg. Nah, itu seharusnya bukan berat, tapi sebetulnya massa. Nah, gaya beratnya ini bisa kita hitung dari perkalian antara massa dengan konstanta gravitasi, sehingga nanti didapatkan berat atau gaya berat itu nilainya sebesar 539 Newton. Kalau disebutkan berapa beratnya saja, ya. Jadi kalau misalnya W ini adalah sebuah vektor, maka dia nilainya menjadi minus 539 Newton, arahnya J. Ya, karena kita misalnya menggunakan kerangka koordinat X dan Y, di mana Y positif itu ke atas, X positif itu ke kanan, sehingga kalau misalnya ada gaya yang ke bawah, maka seharusnya W secara vektor itu ditulis seperti ini. Sedangkan W yang ini adalah nilainya, ya, nilainya dari atau besarnya dari si gaya berat ini. Oke, contoh yang lain. Suppose you are standing on the bathroom scale of 141 loomis and say your weight is W. What is the same scale? Say your weight is on the surface of the mysterious planet X. In the bathroom scale, you are told that. Jadi ini misalnya apa nih? Suppose you are standing on the bathroom scale in 141 loomis nih apa ya? 141 loomis. Jadi di sini adalah what is this? Menghitung apa sih? Jadi ini tentukan berapa perbandingan. Ini on the bathroom scale. Bathroom scale. Jadi gini. Suppose you are standing on the bathroom scale. Jadi ini andaikan kita ini sedang berdiri di atas sebuah timbangan. Bathroom scale itu maksudnya timbangan. In 141 loomis. Ini tuh bintang ini. Ya, jadi andaikan kita menimbang massa kita di bintang 141 loomis, ya, atau di bintang loomis 141 menggunakan perangkat yang sama yang kita gunakan di bumi gitu ya. Perangkatnya ini adalah timbangan. Nah, berapa sih perbandingan antara massa kita di bumi dengan di bintang loomis ini gitu. Maksudnya gitu, ya. Suppose you are standing on the bathroom scale. Jadi andaikan Anda berdiri di atas timbangan, ya, timbangan di bintang loomis 141. Nah, itu diketahui beban kita itu, ya, atau berat kita itu adalah W, atau gaya beratnya W. What will the same scale say your weight on the surface of the mysterious planet X? Sebentar. 141 loomis tuh. Ini justru planet X. 141 loomis tuh mungkin di bumi kali ya. 141 loomis. Ini mungkin di bumi, ini mungkin di suatu apa ya? Perlu dicari gitu. Coba kita cari 141 loomis itu apa? 141 loomis. 141 loomis itu maksudnya ini apa namanya? Alah. 141 loomis itu alamat. Jadi ini maksudnya ya ampun. Oke, ini jadinya gini. Suppose you are standing on the bathroom scale in 141 loomis. Jadi andaikan kita itu berdiri di atas sebuah timbangan di rumah yang alamatnya di 141 loomis. Jadi kalau di bumi, ya, di bumi kalau kita menimbang berat badan kita tuh dapat gaya berat W. Nah, kemudian kalau misalnya kita pindah ke planet X, ya, di mana jari-jari planet X ini adalah 20 kali jari-jari bumi dan massanya itu adalah 300 kali massa bumi, maka hitung berapa berat badan kita di planet X gitu. Nah, ini tinggal membandingkan saja sih sebetulnya. Ya, tinggal karena kan G-nya sama. Konstanta universal gravitasi ini kan sama, mau di planet bumi, mau di planet Saturnus, mau di bulan dan lain sebagainya.
Nah, sehingga dari sini kita akan melakukan perbandingan gitu ya, akan melakukan perbandingan antara massa di planet X dengan massa bumi. Artinya kita melakukan perbandingan antara gaya gravitasi di planet X dan bumi. Ya udah, dengan cara seperti itu maka dilakukan perhitungan seperti ini, G di bumi dan G di mana planet X itu sama. Kemudian oh ya, jadi menarik juga ya, mungkin ada pertanyaan, kok bisa tahu bahwa G itu sama di semua tempat ya? Kalau nggak salah sih ada percobaan juga ya. Ada percobaan juga yang dilakukan sama awak Apollo 11 ya, untuk menghitung gaya gravitasi yang dihasilkan oleh bulan dan lain sebagainya, dan juga mungkin percobaan-percobaan lain ya, ada percobaan-percobaan lain yang bisa menunjukkan bahwa yang namanya konstanta tetapan gravitasi itu nilainya sama, maupun kita mau melihat pusat kita itu misalnya di bumi atau di matahari atau di bintang apa gitu ya, itu tetapan gravitasinya itu universal. Itu dari percobaan. Nah, mungkin salah satu percobaan yang membuktikan itu kalau nggak salah yang dilakukan sama itu ya, yang awak Apollo 11 itu. Cuman saya kurang yakin dengan penjelasan saya tadi. Mungkin ada percobaan lain yang memverifikasi bahwa G itu memang di semua lokasi itu sama. Jadi tidak ada koreksi untuk itu. Nah, kemudian dari perbandingan ini kita dapatkan nanti hasilnya adalah massa di mana ini? Pertanyaannya itu jadi ini perbandingannya ini adalah 0, jadi perbandingan massa bumi jadi perbandingan massa kita di planet X dengan bumi itu adalah sama dengan 3/4 ini. Jadi kuantifikasinya seperti ini. Planet di massa di ini sama di terhadap bumi ini adalah sama dengan 3/4, makanya didapatkan 0,75. Jadi beban yang ada di sana ya, gaya berat yang ada di planet X itu hanya 3/4 dari massa yang terukur di bumi, seperti itu. Ya karena di sini kita lihat ininya ya, selain masanya juga besar ya, selain masanya juga membesar, si jari-jarinya juga membesar gitu. Jadinya kecuali kalau misalnya dia masanya membesar, jari-jarinya mengecil, nah itu nanti si gaya beratnya justru nanti nambah ya. Kalau ini kan dia hanya 3/4 dari massa bumi. Ini juga diakibatkan karena si jari-jari dari planet X-nya sendiri juga berapa ini 220 kali jari-jari bumi, walaupun masanya membesar. Nah, makanya signifikan sekali ini si pengaruh dari jarak ini, karena dia kuadrat ya, pengaruh jaraknya kan kuadrat. Jadi dia lebih signifikan sebetulnya. Dengan penambahan yang kecil saja itu si gaya beratnya itu akan berkurang gitu ya, akan berkurang akibat penambahan jarak tersebut. Makanya di sini gaya gravitasi, gaya elektrostatik dan lain sebagainya ini disebut sebagai gaya inverse square law, di mana force-nya, gayanya ini akan semakin menurun seiring bertambahnya jari-jari. Ya, seiring bertambahnya jari-jari atau posisi pengamatan. Seperti itu. Walaupun masanya nambah sekian besar, kalau jari-jarinya atau jaraknya juga membesar, ya berarti F-nya juga akan lebih dipengaruhi oleh si jarak tersebut. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk ini untuk hukum ketiga. Muncul gaya berpasangan FAB sama dengan minus FBA gitu ya. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang besarnya sama tapi berlawanan arah. Telah kita lihat kasus ini dalam kasus gravitasi, di mana interaksi antara dua buah benda akan menghasilkan gaya tarik menarik antara keduanya, di mana di benda satu akan merasakan gaya tarik akibat benda dua, dan di benda dua akan merasakan gaya tarik akibat kehadiran benda satu. Oke, ini kelanjutannya gravitational force yang sebetulnya merupakan simplifikasi atau penyederhanaan dari gaya gravitasi, dan
penulisan dari gaya berat kadang ditulis sebagai W sama dengan mg, secara vektor dia W panah gitu ya, W vektor sama dengan minus mg J topi gitu, karena arahnya itu yang selalu menuju ke bawah, atau bisa ditulis sebagai M dikalikan G vektor. Kemudian, nah atau juga kadang-kadang ditulis sebagai weight ya, weight sama dengan gaya berat. Kemudian kalau tadi yang berkaitan dengan gaya non kontak ya, karena gaya gravitasi itu adalah gaya yang dihasilkan dari interaksi dua buah massa tanpa harus kedua massanya ini saling kontak, sedangkan kalau tarikan dorongan itu tarikan dorongan yang dialami oleh sebuah benda itu disebut sebagai bagian dari gaya kontak. Jadi harus ada sentuhan. Dan sentuhannya ini bisa diakibatkan oleh kehadiran dia di atas sebuah permukaan maupun akibat dia ditarik atau didorong menggunakan suatu mekanisme tertentu. Artinya gaya normal, gaya tarik oleh tali, ya, gaya tarik oleh tali maupun gaya dorong oleh tali itu nanti merupakan salah satu contoh dari gaya kontak, ya, contoh dari gaya kontak. Termasuk juga gaya sentuhan kita ketika kita mendorong sebuah objek atau menarik sebuah objek, itu juga bagian dari gaya kontak. Nah, untuk kasus, nanti di pekan depan normal force ini hati-hati ya, karena tidak selalu yang namanya normal force itu akan sama dengan yang namanya gaya berat. Ini baru akan sama kalau misalnya situasinya seperti yang diperlihatkan di gambar ini. Kalau misalnya nanti situasinya berbeda, maka gaya normal nanti akan kita lihat tidak akan selalu sama. Nah, mungkin Anda nanti bisa review lagi kalau misalnya bendanya itu kita tempelkan di atas langit-langit, ditempelkan di dinding, atau misalnya dia di bidang miring, pasti nanti si gaya itunya beda, ya, gaya normalnya beda. Nah, gaya kontak yang lain juga nanti akan, nah ini nanti Pegas kita lanjutkan aja di pekan depan, dan juga penerapan tentang yang lain seperti gaya gesek dan lain sebagainya, ya. Karena ini nanti ada di penjelasannya lebih rinci di video pembelajaran yang akan disampaikan di untuk pekan yang keempat. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai poin ini? Silakan, ada pertanyaan dulu. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau yang tadi yang perbandingan Loomis tadi itu kan pakai yang GM1 M2 per R kuadrat kan ya? Iya, Pak. Yang M kecilnya itu maksudnya M apa ya, Pak? Yang mana? M kecil? Iya, yang dicoretnya itu sebenarnya M apa? Oh, bukan. Yang dicoretnya itu kalau nggak salah justru yang ini, yang G. Coba ya kita lihat lagi. Oh, jadi sini M. Oh, oke. Di sini berarti M kecilnya itu ya kita, masa kita gitu loh. Jadi kita ini kan mau mengukur berat badan kita di bumi yang alamatnya di 141 Loomis, ya kan? Jadi 141 Loomis itu alamat rumah, dan kita mengukur berat badan kita di rumah itu, ya kan, di bumi. Kemudian kita pindah ke suatu planet yang namanya planet X. Nah, di planet X itu massa kita itu akan diukur beratnya gitu. Nah, oleh karena itu M kecilnya ini merepresentasikan massa kita, ya, massa si objek kita, sedangkan yang M besarnya itu mencirikan massa dari planet di mana kita tinggal, yaitu MX untuk massa planet X dan ME untuk massa bumi. Sedangkan G-nya ini adalah tetapan gravitasi, ya. Mudah-mudahan menjawab. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka sebetulnya kuliah kita pada pagi hari ini sudah rampung ya, karena sudah menjelaskan tentang hal-hal yang perlu disampaikan untuk pekan ketiga, sehingga nanti saat pertemuan kita,
Apakah perlu ada pertemuan untuk siang nanti? Gimana? Atau semua udah jelas ininya tentang tugasnya atau bagaimana? Halo? Halo? Belum ini ya, Gimana? Pak. Karena sebetulnya kalau dibandingkan dengan kuliah kelas yang lain, ya sesi tutorial itu biasanya baru nanti akan diisi dengan pembahasan si modulnya gitu. Tapi kalau misalnya Anda butuh ketemu dengan saya siang nanti, kita bisa setup kelas juga sebetulnya kalau diperlukan. Tapi tidak ada materi, mungkin hanya tanya jawab saja gitu. Kira-kira perlu nggak, atau Anda kalau dirasa tidak perlu bisa langsung mengerjakan gitu ya, atau gimana? Atau gini aja ya, nanti kita setup aja pertemuan awal ya, pertemuan awal untuk pengerjaan. Saya kira nggak perlu ada absen ya untuk pertemuan nanti siang, tapi hadir dulu supaya nanti Anda dapat pengarahan untuk pengerjaannya bagaimana ya, pengerjaan modul tutorialnya bagaimana. Oke. Sedangkan untuk materi hari ini saya kira cukup sampai tadi pembahasan tentang gaya berat dan juga pengenalan tentang gaya kontak ya. Oke, saya kira itu saja kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pekan depan kita akan lanjutkan pembahasan lebih lanjut tentang gaya-gaya yang perlu kita kenal di fisika dasar 1. Sekaligus juga nanti pekan depan adalah waktu dikumpulkannya modul tutorial 1. Ya, seperti itu. Saya cukupkan ya, saya stop dulu recordingnya.